Amin. Selamat pagi saudara-saudara, silakan duduk semua. Ya, hari Jumat malam kita sungguh dikejutkan dengan sebuah berita. Kalau Anda sempat melihat kepada televisi Anda, di mana sebuah kota besar dunia, kota yang cukup terkenal di Eropa, kota Paris, mengalami sebuah serangan teroris lagi di luar dugaan mereka. Ketika hari Jumat malam, mereka dengan keluarga mereka mau menikmati akhir minggu bersama-sama. Mungkin ada yang menonton sepak bola, pertandingan sepak bola di stadium yang cukup besar di kota Paris. Dan juga ada beberapa keluarga yang nonton konser, ada juga keluarga yang pergi makan malam bersama-sama di sebuah tempat di 6 lokasi yang berbeda. Tiba-tiba ada 8 orang yang ketahuan dengan bersenjatakan sebuah bahan peledak yang ditempelkan kepada face mereka, di dada mereka. Mereka meledakkan diri bersama-sama di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak. Dari berita yang kita ketahui, yang kita dengar, itu sudah ada korban jiwa sebesar 153 orang warga negara Perancis yang sudah mati. Dan pihak kepolisian terus menyelidiki para tersangka dan mereka mengatakan bahwa korban 153 itu akan terus bertambah jumlahnya. Dan memang ini sungguh sangat menyedihkan. Karena di berita itu dikatakan di kota Paris saja selama tahun 2015 mereka itu sudah mengalami serangan teroris sebanyak 6 kali. Dari bulan Januari sampai kemarin ini bulan November, 6 kali. Dan ini saya tahu merupakan tanda-tanda di mana kita sedang memasuki akhir dari akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus sungguh sangat dekat sekali. Yang setuju katakan amin. Tetapi saya juga bisa melihat kalau sebuah bangsa, sebuah negara sampai mengalami 6 kali serangan teroris, itu menandakan bangsa itu adalah bangsa yang lengah, bangsa yang tidak berjaga-jaga. Dan saya percaya dari 153 orang yang meninggal itu ada begitu banyak keluarga-keluarga, ada begitu banyak anak orang tua yang mereka kasihi, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mari sesuai dengan tema bulan kita, bulan November ini, di mana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang excellent, keluarga yang luar biasa. Mari kita terus dukung di dalam doa, kita terus melindungi keluarga kita di dalam doa-doa supaya Tuhan menjauhkan keluarga kita dari setiap serangan musuh. Yang setuju katakan amin. Di dalam hidup ini saya belajar ada beberapa macam keluarga yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ada keluarga yang pertama yang Tuhan taruh, yaitu keluarga biologis. Katakan bersama-sama, keluarga biologis. Saya percaya setiap kita di dunia ini lahir pasti memiliki orang tua, pasti memiliki mama, papa, dan juga kakak maupun adik. Dari mana kita dilahirkan, dibesarkan. Dan keluarga biologis ini kita tentu tidak bisa memilih, kita mau lahir dari keluarga mana, dari bangsa mana. Hanya Tuhan yang menetapkan. Yang kedua, keluarga yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah keluarga gereja lokal. Katakan bersama-sama, keluarga gereja lokal. Setelah kita percaya kepada Tuhan, tentu Tuhan tetapkan kita untuk digembalakan, untuk melayani di sebuah gereja lokal. Di sana kita akan belajar bertumbuh bersama sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ada keluarga yang ketiga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, saya sebutnya keluarga pertemanan. Katakan keluarga pertemanan. Di mana mungkin karena saudara bekerja di suatu perusahaan atau Anda sekolah di sebuah sekolah, maka Tuhan menaruh kita di dalam sebuah lingkungan yang baru, lingkungan pergaulan, di mana kita akan setiap hari bertemu dari jam 8 sampai jam 5 sore, berkumpul dengan teman-teman yang satu kerjaan. Betul atau betul? Kemudian kita juga ketemu dengan teman-teman satu sekolah. Terutama juga ketika Anda memutuskan untuk pindah dari dari Indonesia ke Amerika, Anda tentu memulainya dengan ngeren ya kan, ngeren sebuah kamar, menjadi anak kos istilahnya. Dan saya percaya ketika kita menjadi anak kos, ada orang tua kos, ada teman-teman yang sekos, itu juga adalah sebuah keluarga pertemanan. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan kepada ketiga keluarga yang Tuhan taruh percayakan dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita menang atas setiap musuh yang berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga itu. Dan Tuhan mau untuk kita membawa semua keluarga kita itu masuk di dalam tanah perjanjian. Untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka bersama-sama dengan kita masuk di dalam sorga yang mulia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Kalau saudara belajar di dalam kitab Bilangan, biasanya perjanjian lama itu berisi banyak sekali selain kisah sejarah tentang bangsa Israel, banyak sekali mengajarkan kita tentang peperangan. Di dalam kitab Bilangan pasal 31, Tuhan mengajari kita untuk kita tidak boleh lari dari setiap musuh. Katakan, saya tidak boleh lari dari musuh. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita untuk belajar menghadapi musuh itu yang mau menghancurkan keluarga kita. Bahkan Tuhan berkata, aku akan mengajar tanganmu dan kakimu untuk teguh berperang melawan musuh. Bahkan akhirnya kita akan bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang atas setiap musuh yang mau menghancurkan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara punya pikiran lain. Oh, kalau saya berbeda, Bu. Saya tidak akan izinkan musuh apapun untuk bisa masuk menyerang keluarga saya. Oh ya, bagus. Bagaimana caranya? Caranya saya akan mengkarantina semua anak-anak saya akan mengkarantina keluarga saya, akan membuat sebuah zona nyaman tertentu, kita akan tolak semua teknologi, kita di rumah tidak akan pakai TV, tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada majalah-majalah, tidak ada PlayStation ataupun apa saja. Setiap hari saya akan tugaskan anak-anak saya untuk selalu doa, baca firman, untuk terus holy, 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 holy. Apakah itu sesuatu yang mungkin menurut saudara kita lakukan? Tidak mungkin ya. Karena coba kita perhatikan pada waktu Pope Francis datang ke Amerika saja, kalau Anda perhatikan setiap kali dia datang diliput, kemudian ada begitu banyak anak buahnya, biarawan, biarawati dari berbagai kota di Amerika ini, mereka juga datang menyambut Pope kebanggaan mereka. Dan apa yang biarawan biarawati itu lakukan, selain mereka berdoa, selain mereka misa bersama-sama dengan Pope Francis, ternyata saya cukup kaget karena ada sesuatu yang menarik di televisi itu yang dilakukan oleh biarawan biarawati. Ternyata mereka begitu lihat Pope Francisnya sudah dekat dengan lorong yang mereka berdiri, langsung biarawan biarawati itu keluarkan handphone yang canggih, ya kan, handphone iPhone 6 ya, keluarkan iPad yang tercanggih. Ngapain handphone dan iPad itu? Bukan dilemparkan ke Francis, saudara-saudara, bukan dilempar, langsung mereka berdirinya muter, Francisnya di belakang, langsung mereka cepret. Bayangkan, biarawan, biarawati yang selama ini kita kenal mereka hidup menyendiri, selalu holy. Ternyata mereka pun tidak menolak teknologi, betul? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Sekali lagi kita tidak bisa mengkarantina keluarga kita, oh enggak boleh ini, enggak boleh itu. Mereka akan menjadi seperti kuda yang lepas dari kandang saat mereka tahu dunia sesungguhnya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sedini mungkin mari kita belajar mengajar anak-anak kita, mengajar mempersiapkan keluarga kita untuk mengenali setiap musuh dan serangan-serangannya sesuai dengan tingkat pemahaman yang mereka miliki. Sehingga ketika berhadapan dengan musuh, mereka tahu, oh ini musuh, oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka bisa menang atas musuh dan mereka bisa keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Judul khotbah saya siang hari ini judulnya adalah menang atas musuh. Katakan bersama-sama, aku harus menang atas musuh. Kita akan buka di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan kelima. Ulangan pasal 7 ayat pertama sampai dengan kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Selanjutnya, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki
menyimpang daripada Aku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Yang setuju katakan amin. Mungkin ketika saudara sambil lalu memeriksa ayat firman ini, ada yang berkata, wah kejem banget ya Tuhan di perjanjian lama ya. Masa satu bangsa dimusnahkan, satu bangsa harus dihabiskan, dibunuh semua. Bukan demikian, tetapi orang zaman dulu, bangsa Israel, mereka bisa mengenali sifat musuh, mereka bisa mengenali karakter musuh mereka dari namanya. Katakan dari namanya. Anda sudah melihat yang diberikan warna-warna tertentu itu, 7 musuh bangsa Israel. Itu setiap nama ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ketika saya belajar studi lebih dalam, ternyata yang menarik adalah setiap nama ke-7 bangsa musuh Israel itu, setiap nama punya arti tersendiri yang secara spesifik menjelaskan karakter mereka, yang secara spesifik menjelaskan kebiasaan suatu bangsa, menjelaskan apa pekerjaan bangsa itu ataupun tempat tinggal mereka. Ya, mungkin saudara masih ingat ya, kalau last name-nya itu seperti Stone ya kan, oh berarti keluarganya tukang pembuat batu, kira-kira begitulah. Kalau last name-nya Carpenter ya kan, oh kira-kira bapaknya itu adalah tukang pembuat mebel dari kayu ya kan, seperti begitu kira-kira untuk gampangnya. Ya, demikian juga Tuhan mau hari ini kita menang atas setiap ke-7 musuh bangsa Israel itu, karena ternyata setiap nama dari bangsa musuh itu punya arti roh yang sekarang saat-saat ini sedang menyerang setiap keluarga. Roh-roh itu mau untuk menghancurkan keluarga kita. Siapa di sini yang mau mengasihi keluarga kita? Amin. Siapa yang mau menang atas setiap musuh? Amin. Saya tadi pagi sudah menjelaskan, silakan munculkan Jeff. Sudah menjelaskan 3 dari 7 musuh ini. Yang pertama adalah orang head, katakan orang head. Arti kata head yang mengkagetkan adalah, arti kata head itu adalah roh teror, roh trauma. Berapa banyak hidup kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Kerajaan head sudah lama hancur, tidak ada lagi di abad 21. Tetapi roh teror, roh trauma yang disebarkan itu tetap menyerang setiap pribadi-pribadi, menyerang setiap orang-orang percaya. Apa yang mesti kita lakukan ketika ada roh teror, ada roh trauma yang menyerang hidup setiap orang yang percaya? Solusinya adalah kita harus terus-menerus menerima penghiburan dan pembelaan dari Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama, aku harus terus-menerus menerima penghiburan dan pembelaan dari Tuhan Yesus. Amin. Musuh yang kedua yang Tuhan katakan harus dihancurkan, dibinasakan dari hidup bangsa Israel dan orang percaya adalah orang Girgasi. Katakan orang Girgasi. Dari arti nama Girgasi, ternyata ini adalah sebuah spirit kompromi. Katakan spirit kompromi. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya itu Anda tidak panas, Anda tidak dingin terhadap Tuhan, Anda sedang-sedang saja. Ya ke gereja kalau lagi mood, kalau enggak lagi mood ya enggak ke gereja. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mau supaya engkau suam-suam, alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Karena kalau kita suam-suam kuku, Tuhan berkata di kitab Wahyu, jangan sampai kita akan dimuntahkan. Berarti kita akan ditolak sebagai orang percaya, ujung-ujungnya kita tidak bisa masuk dalam surga yang mulia. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya ketika ada roh Girgasi, ketika ada spirit kompromi menyerang hidup keluarga kita semua? Kita harus berkata tegas terhadap setiap godaan dosa. Katakan bersama-sama, saya harus tegas terhadap setiap godaan dosa. Musuh yang ketiga yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah orang Amori. Katakan orang Amori. Orang Amori ini dari arti namanya adalah sebuah bentuk roh kesombongan. Karena kalau Anda pelajari, orang Amori itu adalah tinggal di atas pegunungan yang tinggi. Dan ini secara spiritual menggambarkan adanya sebuah kesombongan. Di mana di dalam sebuah keluarga,
mungkin engkau merasa gengsi, tidak mau minta maaf, meskipun engkau tahu bahwa itu kesalahanmu. Tapi mari kita belajar pagi hari ini, bagaimana kita bisa menghancurkan roh kesombongan yang diberikan oleh orang Amori ini di dalam hidup setiap orang percaya. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita rela melepaskan hak kita. Katakan bersama-sama, aku harus rela melepaskan hakku. Lihat, ketika kita berusaha mempertahankan apa yang menjadi hak kita, maka Tuhan akan terus menggiling kesombongan kita sampai hancur lulu. Karena Tuhan berkata bahwa ketika kita ini merasa berhak untuk marah, kita merasa berhak untuk dilayani, kita merasa berhak untuk terima pujian, maka secara tidak saudara sadari itu akan menyusup juga yang namanya roh kesombongan. Jika Anda dipenuhi dengan roh kesombongan, maka berhati-hatilah akan berujung kepada pembenaran diri sendiri. Anda akan terus membenarkan apapun yang Anda lakukan. Oh, ini enggak apa-apa kok, ini enggak apa-apa kok. Jadi berhati-hati akan setiap serangan dari bangsa Het, teror dan trauma, juga bangsa Girgasi, spirit kompromi. Yang ketiga orang Amori, yaitu spirit kesombongan. Mari saya lanjutkan untuk kita belajar pagi hari ini bangsa yang keempat, di mana Tuhan berkata kita harus menghancurkan setiap musuh yang menjadi musuhnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Musuh yang keempat yang harus kita hancurkan adalah orang Kanaan. Katakan bersama-sama, orang Kanaan. Orang Kanaan ini menggambarkan adalah roh cinta akan uang. Mungkin Anda bertanya-tanya apa kaitannya. Kalau Anda selidiki, Kanaan ini adalah nama lain dari Ham. Ham itu adalah anak dari Nuh, di mana Ham itu melihat ketelanjangan orang tuanya, dan akhirnya diselidiki dari keturunan Ham atau Kanaan, itu timbul banyak sekali pedagang-pedagang pada zaman dulu. Pedagang tentu bisa dikaitkan tidak lepas dari soal uang, betul? Saya tidak menyalahkan kalau Anda dan saya menjadi seorang pedagang. Memang kita harus bekerja dengan rajin, kita harus bekerja dengan ulet. Tetapi berapa banyak ketika kita mendapatkan income, ketika kita mendapatkan uang, ternyata tidak stop sampai di situ. Kita tidak pernah menjumpai adanya kepuasan. Kemudian timbul adanya roh keserakahan, roh ketamakan akan harta. Bagi beberapa orang, mungkin kebutuhan keuangan yang mendesak itu merupakan sebuah momok yang menakutkan. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dengan soal uang, maka roh Kanaan, roh cinta akan uang itu akan mulai menggerogoti iman kehidupan kekristenan kita. Dan kita harus berkata tegas mulai hari ini untuk kita potong habis roh Kanaan cinta akan uang itu. Yang setuju katakan amin. Apa yang dikatakan Tuhan tentang roh cinta akan uang itu di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Dikatakan 1, 2, 3, mari kita baca bersama-sama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang setuju katakan amin. Ada seorang yang bernama Steve Siebold mengatakan ya, kalau kita mendapat uang yang banyak, entah itu uang hasil kerja, uang bonus, kenaikan gaji, ataupun warisan dari keluarga yang meninggal. Ternyata ketika seseorang menerima uang yang sangat banyak, anggaplah tiba-tiba Anda dapat surat, oh Anda menang, oh Anda terima hibahan warisan sebesar 1 miliar US dollar. Ya, uang yang banyak, Steve Siebold mengatakan tidak akan mengubah watak orang. Uang yang banyak tidak akan mengubah watak orang. Saya kaget tadinya. Oh ya, saya pikir uang yang banyak akan membuat orang berubah, orang jadi sombong. Tetapi Steve Siebold mengatakan, jika seseorang menerima uang yang banyak, itu akan memunculkan sifat asli orang itu. Apakah ketika Tuhan mempercayakan uang yang banyak, Anda tetap rendah hati, Anda tetap mau beribadah, Anda generous memberi, menolong orang yang kekurangan, ataukah muncul watak Anda yang sesungguhnya? Anda jadi orang yang serakah, Anda jadi orang yang pelit, Anda jadi orang yang nggak tahu lah, ya, yang berusaha menindas orang lain. Jadi hati-hati dengan uang. Orang yang cinta akan uang, salah satu tandanya adalah ketika orang itu mulai mementingkan kerja keras, overtime, sehingga tidak punya waktu lagi untuk ibadah.
tidak punya waktu lagi untuk keluarga, tidak punya waktu lagi untuk mengejar perkara-perkara yang rohani. Karena ingat, ketika kita meninggal, tidak ada sepeser uang pun yang dapat kita bawa ke sorga. Yang setuju katakan amin. Tetapi ibadah yang kita lakukan, itulah yang nantinya akan menyelamatkan hidup kita. Itu yang akan menentukan entah kita berujung di neraka atau kita berujung di sorga yang mulia. Contoh orang di dalam Alkitab yang cinta akan uang, itu adalah Gehasi. Katakan Gehasi. Karena tamak akan harta, Gehasi ini hamba dari Elisa mengejar Jenderal Naaman yang sudah disembuhkan dari sakit kustanya. Ketika Gehasi melihat Elisa tuannya itu menolak persembahan dari Naaman, kemudian Gehasi berkata dalam hatinya, tuanku ini sangat sungkan orangnya, mau dikasih persembahan banyak kok nggak mau. Ya udah deh, kalau tuanku sungkan, aku aja deh yang mewakili tuanku untuk terima. Kemudian ketika dikejar, Jenderal Naaman memberikan harta bendanya kepada Gehasi, uang, perhiasan dan juga pakaian yang mahal-mahal. Kemudian Gehasi dengan senang hati, dengan bangga membawa pulang hasil persembahan itu ke rumahnya. Tetapi ketika selesai disimpan di rumahnya, kemudian ditegur oleh Elisa, dari manakah engkau hambaku? Dia juga berbohong kepada Naaman, berbohong kepada Elisa. Gehasi berkata, oh aku tidak pergi kemana-mana tuanku, aku ada di rumah, ya kan. Sehingga akhirnya karena cinta akan uang, karena tamak dan serakah, maka Gehasi tidak hanya menerima persembahan kekayaan dari Naaman, tapi Gehasi dapat plus bonusnya, yaitu sakit kusta Naaman mengalir impartasi juga dalam hidupnya. Bukan hanya Gehasi yang terima, tapi sampai anak cucunya dikenal sebagai orang yang berkusta, orang yang punya penyakit kusta. Jadi hati-hati kalau saat ini mungkin kau sadari masih ada roh cinta akan uang yang menguasai hidupmu. Mari kita potong dengan habis. Contoh yang kedua di dalam Alkitab, seorang tokoh Nabi Allah yang juga diurapi Tuhan, tapi dia tidak menjaga hidup terhadap cinta akan uang ini adalah namanya Bileam. Katakan Bileam. Bileam ini adalah nabi Tuhan yang sangat-sangat luar biasa harusnya. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dia juga diakui oleh bangsa di mana Jenderal Balak itu mengutus utusannya. Dan Balak ini mempunyai niat yang jahat supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Sehingga Balak bisa mengalahkan bangsa Israel dan kemudian menguasai bangsa Israel. Maka Bileam ini hatinya mulai goncang ketika Balak menjanjikan memberikan segala macam yang dia minta, kekayaan duniawi, maka Bileam mulai goyah. Dia harusnya tahu di mana dia harus berdiri, di mana dia harusnya membela bangsa Israel, memberkati bangsa pilihan Tuhan. Tapi sekali lagi karena tawaran yang menggiurkan dari Jenderal Balak ini, maka Bileam mulai goyah ketika dia mau mengutuk bangsa Israel. Tuhan cegah sampai beberapa kali. Yang keluar bukan ucapan kutuk, tapi yang keluar ucapan berkat. Sampai pada akhirnya Bileam itu memberikan sebuah nasihat, advice yang sungguh-sungguh bertolak belakang dengan hati Tuhan. Bileam berkata kepada Balak, aku tidak bisa mengutuki bangsa pilihan Tuhan, tapi aku mau kasih satu jalan kepadamu. Biar aja engkau mengirimkan gadis-gadismu yang cantik-cantik, engkau mengirimkan pemudamu yang ganteng-ganteng. Biarkan mereka menyusup di tengah-tengah perkemahan Israel, biar mereka kawin dan mengawinkan. Dari sana maka bangsamu akan bisa menyeret bangsa Israel untuk menyembah dewa-dewa berhalamu. Dengan demikian Tuhan mereka akan marah dan Tuhan mulai akan mengutuki bangsa Israel. Lihat betapa jahatnya ketika seorang nabi Tuhan sudah mulai dikuasai bukan dengan motivasi yang murni, tapi nabi Tuhan mulai dikuasai dengan cinta akan uang. Sehingga dia mulai memberikan sebuah nasihat yang menghancurkan bangsa pilihan Tuhan sendiri. Kalau saudara teliti pada Bilangan pasal 31 ayat 8, pada akhirnya Bileam itu dibunuh oleh musuh dengan pedang. Lihat ketika kita mulai tidak bisa tegas terhadap roh cinta akan uang, maka Tuhan akan berurusan dengan pribadi kita. Yang setuju katakan amin. Ada seorang anak kecil pada sebuah pelajaran matematika di sekolah, diberikan pertanyaan oleh guru matematikanya. Anak kecil ini bernama Joni. Ya, Joni, kalau misalnya hari ini ayahmu memberikan engkau uang jajan $5, kemudian sorenya engkau minta lagi sama ayahmu tambahan $3, $5, kemudian sorenya minta lagi $3. Jadi pada hari itu engkau akan terima uang berapa banyak dari ayahmu?
Kemudian harusnya Joni berkata berapa? 5 tambah 3 dolar. Berapa? 8 dolar ya kan. Tapi Joni ini berkata, saya akan punya uang 5 dolar Ibu Guru. Waduh Joni ini gimana sih? Belajar matematika kok nggak bisa? 5 tambah 3 Joni. Saya akan punya uang 5 dolar Bu Guru. Terus akhirnya gurunya penasaran. Loh kenapa Joni? Kenapa kalau kamu minta uang 5 dolar sama ayahmu, kemudian minta lagi 3, kok uangnya tetap 5 dolar? Joninya berkata dengan polosnya, wah Bu Guru ini nggak tahu ayah saya. Kalau sudah ngasih uang nggak akan dikasih lagi Bu Guru. Ya. Jadi solusi apa yang mesti kita kerjakan untuk kita bisa mengalahkan roh kanaan, roh cinta akan uang ini? Silakan ditunjukkan di layar. Solusi tidak ada yang lain selain kita harus belajar mencukupkan diri. Katakan saya harus belajar mencukupkan diri. Mungkin saudara di Indonesia ketika engkau belum datang ke Amerika, engkau gajimu cuma 1 juta rupiah. Tapi pada waktu itu, kalau kita belajar mencukupkan diri, apakah engkau pikir itu cukup untuk sebulan? Tidak cukup? Cukup saudara-saudara kalau belajar mengencangkan ikat pinggang, ya kan? Kalau misalnya di sini gaji saudara 500 dolar per bulan, kira-kira kalau kita belajar mengucap syukur, kita belajar mengutamakan Tuhan, mengembalikan perpuluhan, kira-kira cukup apa tidak cukup? Kalau berkata tidak cukup saya giniin kepalanya ya. Ya, seperti yang suami saya saksikan. Keluarga saya tidak pernah malu mengatakan ketika kami awal-awal memulai pelayanan, ketika kami awal-awal baru datang di negara ini, ya kan? Kami tidak malu untuk belajar mengencangkan ikat pinggang kami. Kami belajar tidak malu untuk belanja, bahkan sampai di pakaian barang-barang bekas yang masih layak pakai, ya kan? Kami juga tidak malu mengakui kami ketika belanja makanan, bahkan sampai di $1 store itu pun kami belanja makanan. Tapi lihat ketika kita belajar mengucap syukur, ketika kita belajar mencukupkan diri dengan berpadanan dengan apa yang menjadi income kita, dan belajar setia mengembalikan setiap persembahan kepada Tuhan, persembahan 10, persepuluhan, maka lihat bahwa Tuhan mulai mencurahkan tingkap-tingkap langit di sorga. Tuhan mulai mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengalahkan musuh yang keempat, yaitu orang Kanaan, cinta akan uang. Dengan cara belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu, belajar hidup berpadanan dengan income yang ada, dan selalu mengucap syukur. Kita akan maju terus kepada musuh yang kelima adalah orang Feris. Orang Feris ini ketika saya belajar, ternyata arti kata Feris adalah raksasa kemustahilan. Katakan raksasa kemustahilan. Pada saat hidup kita ini menghadapi sebuah kemustahilan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, mengalami jalan buntu, ada begitu banyak sudah cara kita coba, tapi sepertinya ada batu yang besar yang tidak kelihatan di depan kita. Sepertinya usaha kita menghantam tembok. Sepertinya kita dibuat ingin menyerah dan meragukan janji Tuhan. Mungkin ada beberapa di antaramu yang mengalami hari-hari ini kemustahilan. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau, tapi kenapa Engkau izinkan saya masih mengalami jalan buntu? Saya masih terjepit dalam masa depan saya. Saya masih terjepit dalam soal hutang. Saya masih terjepit dalam soal surat saya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami raksasa kemustahilan dalam hidup mereka. Contohnya kalau engkau mengikuti perjalanan hidup Daud. Dia dibuang dari keluarganya, dia diusir, dia dikejar oleh musuh, mau dibunuh oleh mertuanya. Dia kumpul dengan para penjahat di Gua Adulam. Tapi lihat ketika Daud tidak pernah menyerah terhadap setiap raksasa kemustahilan yang berdiri di depannya. Tapi dia terus memiliki iman yang menerobos. Maka terjadi kemenangan yang dahsyat bagi Raja Daud. Contoh yang kedua, tokoh yang mengalami raksasa kemustahilan dalam hidupnya adalah Yusuf. Yusuf ketika masih muda, dia mendapatkan janji Tuhan yang begitu indah. Dia akan menjadi orang di mana saudara-saudara dan orang tuanya tunduk menyembah dia. Tapi apa yang dialami Yusuf berbeda dengan mimpinya. Kenyataannya Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara, dibuang sebagai budak. Dan selama bertahun-tahun dia mendekam di dalam penjara tanpa melihat ada kenyataan bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Tetapi ketika
Yusuf itu tidak pernah berhenti menyerah. Dia selalu punya iman yang menerobos setiap kemustahilan. Maka pada akhirnya setiap impian Yusuf itu menjadi kenyataan. Saya percaya tahun ini adalah tahun Yobel besar, di mana Tuhan berjanji setiap mimpi kita akan menjadi kenyataan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi solusi kalau Anda menghadapi bangsa Feris, yaitu raksasa kemustahilan, solusi yang harus kita miliki adalah memiliki iman yang menerobos kemustahilan. Katakan bersama-sama, saya harus punya iman yang menerobos setiap kemustahilan. Ada sebuah kesaksian, seorang anak muda berusia kurang lebih 35 tahun, divonis suatu hari ketika dia check up ke dokter, dia merasakan semua badannya sakit-sakit, terutama tulang-tulangnya, sehingga dia tidak bisa jalan. Maka oleh keluarganya, oleh orang tuanya dibawa ke dokter spesialis. Dan berita itu pada hari itu sungguh mengejutkan seperti petir di tengah siang bolong. Dia dapat kabar dari dokter bahwa ternyata dia itu terserang sebuah penyakit tulang yang sangat-sangat langka. Jadi ada sebuah virus yang menggerogoti semua tulang-tulang persendian di dalam badannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara bisa bayangkan masih muda, 35 tahun belum menikah. Tetapi ketika anak muda ini melihat ada raksasa kemustahilan yang berdiri di depannya, dia tidak pernah menyerah, dia pulang ke rumah, dia mulai selidiki, dia mulai mengadakan research, apa yang menjadi ciri-ciri penyakit itu, apa yang bisa dilakukan untuk melawan, untuk bertahan hidup dalam menghadapi penyakit langka itu. Kemudian sambil diadakan pengobatan oleh dokter, kemudian dia harus mengalami operasi demi operasi, di mana dokter itu menemukan virus menggerogoti seperti di pangkal lengannya, maka dia dioperasi, pangkal lengan itu dipotong, digantikan dengan besi. Kemudian ketika penyakit itu menggerogoti pangkal lututnya, dokter pun mengoperasi lutut itu, dipotong untuk virus itu tidak menyebar dan digantikan dengan pangkal besi. Anda bisa bayangkan anak muda yang belum menikah, seluruh badannya itu seperti mumi, digips semuanya untuk dia itu mengalami penyembuhan. Tapi anak muda ini di dalam menghadapi raksasa kemustahilan, dia tidak pernah menyerah, bahkan dia mendirikan kelompok, sebuah organisasi untuk para orang-orang yang mengalami persoalan penyakit yang sama seperti yang dia alami. Dia mulai kumpulkan penderita-penderita itu, dia mulai sharing akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dia memberikan kekuatan kepada penderita-penderita itu. Mereka saling menghibur, mereka saling menguatkan di dalam organisasi itu. Pada akhir ceritanya, setelah beberapa tahun dia berjuang menghadapi raksasa kemustahilan dalam hidupnya, pada satu titik tertentu Tuhan menjawab doanya dan akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan melalui pengobatan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita menghancurkan bangsa Feris, yaitu raksasa kemustahilan, selain terus miliki iman di dalam Yesus yang menerobos setiap kemustahilan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak tahu kemustahilan macam apa yang engkau miliki di dalam hidupmu hari-hari ini. Tapi di dalam hidup saya pribadi, saya memiliki begitu banyak kemustahilan-kemustahilan yang saya pikir sebelumnya saya tidak mungkin melakukan hal itu. Salah satu contohnya saja yang pernah saya saksikan. Saya merasa mustahil untuk saya bisa nyetir mobil. Mungkin bagi saudara-saudara itu sebuah perkara yang kecil. Mungkin saudara-saudara sudah bawa mobil sejak usia belasan tahun di Indonesia. Tapi bagi saya itu sesuatu mustahil. Karena Anda bayangkan di Indonesia saya tidak pernah nyetir. Bahkan di Indonesia ketika saya hanya belajar naik sepeda motor, berapa banyak kali saya ini nabrak-nabrak saudara-saudara. Nabrak tukang becak lah, nabrak tukang bakso lah. Ya kan harus gantilah baksonya bergulingan di tengah jalan lah. Ya kan yang nyerempet ini, nyerempet itu. Saya sampai aduh Tuhan, saya nggak bisa deh, saya nggak bisa. Tapi ketika saya tahu kebenaran, bahwa saya tidak boleh menyerah kepada setiap kemustahilan dalam hidup saya. Saya mulai ambil langkah iman. Selain langkah iman, saya juga ambil tindakan. Saya mulai hubungi perusahaan di Chinatown yang mengajarkan bagaimana menyetir mobil. Saya belajar beberapa jam, kemudian saya latihan sendiri. Saya nekat maju ngambil SIM. Akhirnya yang terjadi saudara, ketika kita menang atas setiap kemustahilan, puji Tuhan paling enggak apa yang saya lakukan ini memberikan inspirasi kepada para wanita-wanita yang tadinya juga takut nyetir seperti saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Musuh yang kelima yang harus kita kalahkan dalam hidup kita, yaitu bangsa Feris,
raksasa kemustahilan, caranya tidak ada yang lain selain kita memiliki iman yang menerobos setiap kemustahilan. Dan lihat mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Musuh yang keenam dari bangsa Israel, musuh bangsa Israel itu adalah bangsa Hewi. Katakan orang Hewi. Kalau Anda pelajari, orang Hewi ini adalah sebuah roh kenikmatan dunia. Roh kenikmatan dunia. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Oh, oke, sorry. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai dengan 17. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita setiap orang percaya. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih hidup di dalam daging, maka keinginan daging itu, keinginan mata, keinginan daging, keinginan telinga, keangkuhan hidup, setiap saat akan terus muncul untuk menggoda kita, untuk membuat kita jatuh di dalam yang namanya godaan dosa. Tapi mari hari ini kita belajar untuk kita bisa menang atas setiap keinginan mata, keinginan daging, keinginan telinga, dan keangkuhan hidup. Yang setuju katakan amin. Saya dan suami tahun depan bulan Maret kami sudah menggembalakan gereja ini hampir 14 tahun, ya kan. Selama menggembalakan, ya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selama menggembalakan jemaat yang lucu-lucu selama 14 tahun, ada banyak beberapa kejadian yang cukup membuat saya geli, ya kan. Suatu saat saya ini sering kalau saya nggak lagi tugas khotbah, saya akan duduk di mana saja saya mau, karena saya mau kenal dengan jemaat. Saya bisa duduk sebelah kanan, saya bisa duduk barisan tengah, saya bisa duduk barisan kiri, saya bisa duduk bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, saya akan ngider semua, ya kan. Kemudian ketika saya duduk di tengah-tengah pujian, ada seorang bapak-bapak yang duduk di samping saya. Kemudian tiba-tiba bapak ini lihat kepada saya pikir ya biasalah. Kemudian dia berkata, Ses, bisa pinjam sisirnya, Ses? Saya berkata, what? Lucu deh. Pengalaman yang lain, ketika saya menemani suami saya untuk konseling pernikahan. Kemudian pasangan ini sambil mendengarkan terjemahan saya, Anda bisa nebak sendiri. Ketika sambil mendengarkan terjemahan saya, tiba-tiba dia bisa main mata gini. Saya, orang gini gimana gitu, mau nikah tapi masih bisa main mata. Terus setelah selesai acara konseling saya berkata, Pak, orang itu kok kayak gitu sih? Suami saya enteng aja, oh mungkin dia lagi sakit mata, Ma. Lucu-lucu, puji Tuhan ya dikasih jemaat yang lucu-lucu, ya kan. Tanpa Anda hidup saya akan biasa-biasa saja, saudara-saudara. Contoh di Alkitab, orang yang terjerat karena kenikmatan dunia akhirnya meninggalkan iman di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Demas. Katakan Demas. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus. Mari kita waspada terhadap setiap jerat kenikmatan dunia. Anda dan saya boleh tinggal di dunia ini, tapi mari kita sebagai warga negara kerajaan sorga, kita tidak terus jatuh di dalam keinginan daging mata, keinginan keangkuhan hidup, tapi kita harus berkemenangan di atas semuanya itu, karena kita adalah warga kerajaan sorga yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Bagaimana solusi untuk kita bisa menang terhadap kenikmatan dunia ini? Tidak ada cara yang lain selain kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Katakan bersama-sama, saya harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Salib setiap orang itu akan berbeda dengan orang lain, ya kan. Jadi jangan pernah Anda tuh iri dengan salib orang lain. Mungkin engkau melihat orang ini kok enak sekali hidupnya, orang ini kok enggak ada salibnya. Jangan pernah bilang begitu, saudara-saudara. Karena percaya bahwa Tuhan itu sudah menetapkan salib apa, penyangkalan diri macam apa yang harus kita pikul. Dan itu adalah cocok dengan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin.
Ada seorang pendeta di New Orleans. Jeff, ada fotonya, Jeff? Namanya pendeta John Gibson. Itu sangat disayangkan sekali. Kalau Anda melihat dari foto ini, Anda tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah pasangan keluarga harmonis yang cinta Tuhan, yang melayani bersama-sama. Tetapi sangat disayangkan, beberapa bulan yang lalu, Agustus tanggal 24, 2015, pendeta John Gibson ini yang sudah berusia 56 tahun, kedapatan mati bunuh diri, mati gantung diri. Ketika ditelusuri penyebabnya apa, dia itu begitu malu sebelum namanya tersiar ke publik, maka dia memutuskan bunuh diri. Apa yang dilakukan oleh pendeta John Gibson ini? Ternyata beberapa waktu berturut-turut, nggak tahu itu setahun, 2 tahun atau berapa lama, pendeta ini mempunyai dunia fantasi yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia mendaftarkan dirinya masuk ikut sebagai member, sebagai anggota dari sebuah situs pelacuran di mana dia bisa kontak wanita-wanita yang muda, kemudian bertemu di hotel, bertemu di motel dan melakukan sebuah perbuatan dosa dan pengkhianatan kepada istri. Jadi pada suatu hari selama bertahun-tahun itu rahasia tersimpan, dia sambil melayani, dia sambil khotbah, dia tetap jadi ayah dan suami yang baik bagi istrinya. Bertahun-tahun tersimpan dengan rapi dosanya, sampai pada satu hari ada seorang yang pinter komputer itu bisa menjebol rahasia situs pelacuran itu. Dia bisa tahu semua daftar nama-nama kliennya. Kemudian yang jebol ini ngancam kepada yang punya situs itu. Dia berkata, kalau engkau tidak berikan kepada aku uang bermiliar-miliar US dollar, aku akan bocorkan satu persatu nama klienmu ini, aku akan kasih tahu kepada keluarganya. Jadi begitu dengar berita ini, John Gibsonnya langsung panik. Dia tidak punya pikiran panjang. Akhirnya dia mengambil langkah yang tragis. Dia mengakhiri hidupnya dengan mati gantung diri. Dan mari kita belajar hari ini bagaimana kita bisa mengalahkan kenikmatan akan dunia itu dengan belajar untuk terus kita memiliki pengendalian diri. Yang setuju katakan amin. Sebentar lagi minggu depan suami saya akan kembali, akan mengisi tanggal 19 November beliau akan kembali dari Jepang malam. Hampir setiap hari atau 2 hari sekali kami selalu berkomunikasi melalui FaceTime, ya kan. Ketika kami bercakap-cakap, saya bercakap-cakap dengan suami, anak saya yang kecil Bethany tidak mau kalah karena dia udah umur 4 tahun, dia udah ngerti, dia juga kangen orang tuanya, papanya. Dia langsung rebut handphone saya, langsung dia ngobrol sama papanya. Dia cerita macam-macam, cerita sekolahnya, cerita gini gitu. Kemudian suami saya selalu dengan nyantai teleponnya FaceTime itu dengan di atas ranjang, ya kan, sambil tiduran. Di sini siang, di sana malam di Indonesia. Kemudian ketika lihat papanya lagi tiduran, Bethany dengan lugunya tanya, "Papa, kan biasanya kita tidur bertiga, saya, Bethany dan papanya, satu ranjang, satu kamar." Kemudian ketika lihat papanya lagi tiduran, Bethany dengan polosnya, tidak ada yang ngajarkan saudara-saudara, percaya bukan saya. Dia bertanya, Papa lagi tiduran ya? Iya sayang. Papa di sana tidur sama siapa? Saya sampai kaget, ya ampun, anak siapa ini, siapa yang ngajarin? Kemudian papanya bilang nggak ada. Kemudian Bethany nggak percaya, coba kelilingin kameranya, katanya. Bukan saya yang ngajarin loh, saudara-saudara, percaya deh. Kemudian papanya dikelilingin, ini loh Bethany, ini gitu kan, 180 derajat, 360 derajat. Nggak ada siapa-siapa kan, oh iya papa. Anak kecil aja tahu bagaimana setia, harus setia pasangan suami istri. Apalagi yang udah gede-gede, harus setia sama suami istrimu. Berikan salam kanan kiri, kamu harus setia kepada pasanganmu. Jangan macam-macam, oke? Roh yang keenam yang mesti kita hancurkan dalam kehidupan orang percaya, yaitu orang hewi, yang artinya adalah kenikmatan akan dunia ini. Tidak ada cara yang lain selain kita belajar menyangkal diri dan memikul salib. Yang terakhir, musuh yang terakhir yang harus kita hancurkan, yaitu adalah orang Yebus. Katakan bersama-sama, orang Yebus. Dari kata Yebus, ini artinya adalah roh depresi dan roh tekanan berat. Berapa banyak di sini banyak anak-anak muda, orang-orang percaya itu mengalami depresi, mengalami tekanan berat, apapun yang menjadi alasannya. Bahkan sebuah riset, sebuah penelitian mengatakan 1 dari 5 orang itu terkena serangan depresi, tekanan berat hari-hari ini.
Sekarang saudara hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, runtut 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dari 5 orang siapa yang depresi, ya kan, lihat wajahnya. Kalau suntuk-suntuk, wah itu bahaya. Ya. Arti kata Yebus itu sebenarnya adalah menginjak-injak. Yebus artinya menginjak-injak. Jadi itu nama lainnya adalah depresi, tekanan berat yang berusaha menginjak-injak hidup kita. Yebus adalah nama kota Yerusalem sebelum zaman pemerintahan Daud. Yebus adalah nama kota Yerusalem sebelum zaman pemerintahan Daud. Ketika Daud menjadi raja, maka yang dia lakukan pertama kali, dia menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat pemerintahannya. Jadi apa yang dilakukan? Daud bersama tentaranya mengalahkan setiap orang Yebus yang tinggal di sekitar kota Yerusalem. Setelah berhasil menghancurkan orang Yebus, maka Daud menggantikan nama kota itu, tidak lagi kota Yebus, tapi diganti namanya kota Yerusalem. Saudara tahu bahwa arti nama Daud itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Katakan bersama-sama, orang yang dikasihi Tuhan. Dan Daud ini adalah bapak leluhur dari Tuhan Yesus, ya kan? Jadi apa pelajaran yang kita bisa tarik dari sini? Kita hanya bisa mengalahkan musuh yang terakhir, orang Yebus ini, kalau kita, saya dan saudara tahu bagaimana menjadi seperti Daud. Yang setuju katakan amin. Kalau kita belajar mengenal hati Bapa setiap hari, kalau kita belajar menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka lihat bahwa kita bisa menghancurkan musuh yang terakhir, yaitu roh depresi, tekanan berat yang menyerang hidup kita. Bahkan lihat, kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan, kita akan menerima damai dan sukacita yang melebihi segala pikiran kita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita akan belajar dari Raja Daud. Apa yang Daud lakukan untuk bisa mengalahkan Yebus, depresi dan tekanan berat dalam hidupnya. Dalam Mazmur 42 dikatakan, Daud berkata, saat baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Lanjutnya Mazmur 42 ayat yang kedua. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi apa yang Daud lakukan untuk bisa mengalahkan orang Yebus, untuk bisa menghancurkan roh depresi dan tekanan berat? Perlihatkan solusinya. Tidak ada cara yang lain selain kita mendisiplin jiwa kita menjadi kuat. Katakan bersama-sama, saya harus mendisiplin jiwa saya jadi kuat di dalam Tuhan. Ada beberapa cara yang Daud lakukan untuk bisa menang atas setiap roh depresi dan tekanan berat. Anda kalau pelajari hidupnya, dia mengalami begitu banyak tekanan berat dari orang-orang yang dia kasihi. Tetapi ada cara-cara yang dia lakukan terus-menerus sehingga dia beroleh kemenangan. Yang pertama atau A, dia selalu berkata kepada jiwanya setiap hari, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Artinya dia berkata kepada jiwa, engkau tidak boleh gelisah, engkau tidak boleh tertekan, tapi engkau harus terus mengucap syukur, yaitu kepada Tuhan yang jadi penolong dan jadi penyelamat. Mari kita lakukan kalau kita mau setiap hari menang atas roh depresi. Mari kita belajar ngomong dengan jiwa kita. Mari tepuk dada masing-masing. Hai jiwa jangan gelisah. Hai jiwa jangan tertekan. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Cara yang kedua atau B yang Daud lakukan untuk bisa menang atas depresi dan tekanan berat ini, bukan hanya di ya, cara yang pertama Daud bisa mengalahkan depresi itu selain berkata-kata kepada jiwanya. Cara yang kedua, dia mendisiplin jiwanya dengan berkata dia memaksa dirinya maju, berjalan maju dalam kepadatan manusia untuk melangkah ke rumah Tuhan. Jadi perhatikan, ketika kita mulai tertekan,
ketika kita mulai depresi, jangan pernah saudara itu malah tidak hadir ke kebaktian sama sekali. Jangan pernah izinkan masalah itu menguasai hidupmu dan engkau tidak mau baca firman Tuhan lagi. Engkau tidak mau doa lagi, engkau mengurung diri di dalam kamar. Itu adalah sebuah tindakan bunuh diri. Tapi ketika roh depresi itu datang menyerang, ketika roh tekanan berat itu datang menyerang, engkau harus memaksa dirimu untuk terus beribadah. Engkau harus terus memaksa dirimu untuk terus memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan pujian syukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Cara yang ketiga yang Daud lakukan atau cara yang C untuk dia bisa menang atas depresi dan tekanan berat. Dia mendisiplin diri untuk selalu rindu akan pribadi Tuhan. Seperti dia katakan, seperti rusa yang haus akan air, demikian juga jiwaku haus kepadamu Tuhan. Anda lihat ketika seekor rusa hendak diterkam oleh macan ataupun oleh binatang buas lainnya, rusa itu akan langsung lari menuju mencari sumber mata air. Kemudian ketika lihat air yang melambangkan hadirat Tuhan, dia langsung rusa itu menceburkan diri ke dalam air itu. Karena rusa itu mau menghilangkan jejak badannya, untuk menghilangkan bau badannya sehingga musuh terkecoh dan tidak bisa menelan dia hidup-hidup. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita mulai depresi, ketika kita merasakan adanya tekanan berat. Mari jangan duduk diam merenung di dalam kamar. Kita harus berkata kepada jiwa, kita harus terus berjalan menuju kepada bait Tuhan. Terus memuji, beribadah, terus kuatkan jiwa kita di dalam Tuhan. Bahkan kita terus rindu mencari persekutuan dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Banyak orang ini di dalam hidup kita ini orang biasa maunya kepingin jadi orang terkenal. Betul apa betul? Anda orangnya biasa-biasa tapi kemudian ada American Idol, ada Indonesian Idol, Anda mencoba daftar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dari tidak dikenal orang jadi orang-orang kenal saudara. Wah, bangga luar biasa, betul? Tapi saya menemukan sebuah definisi yang menarik tentang definisi arti orang terkenal. Orang terkenal itu adalah orang biasa-biasa yang bekerja keras sepanjang hidupnya supaya semua orang kenal dia, betul? Tapi ketika orang biasa yang sudah jadi terkenal ini sudah punya fans yang banyak, dia sudah jadi orang terkenal, kemana-mana dia kalau pergi akan selalu pakai kacamata hitam, akan pakai topi, akan pakai samaran yang lain-lain supaya tidak ada orang yang mengenali dia. Lucu kan? Tadinya dia kerja keras dari yang tidak terkenal supaya orang terkenal, ya kan, supaya orang kenal dia. Ketika orang sudah kenal dia semua, dia pusing, ya kan, dikejar paparazzi, dikejar tagihan utang, ya kan, hanya pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai apalah, pakai topeng monyet, ya kan, supaya tidak ada orang yang kenal dia. Aneh ya manusia ya. Ada seorang tokoh komedi yang terkenal, Robin Williams, ya. Anda mungkin tahu film-filmnya, Anda mungkin gemar akan film-filmnya. Saya juga pernah melihat film-filmnya, salah satunya Mrs. Doubtfire, ya kan, di mana Robin Williams jadi AI, jadi tante-tante, lucu bener ya. Tapi ketika Robin Williams ini orang yang terkenal, di dalam hidupnya dia tidak punya Tuhan, dia jauh daripada kehendak Tuhan Yesus, maka sangat disayangkan pada tahun 2014. Pada usia 63 tahun, Robin Williams diketemukan bunuh diri oleh istrinya. Dan di dalam suratnya, Robin Williams mengatakan bahwa dia merasakan depresi yang luar biasa. Dia merasakan depresi, dia merasakan tekanan berat. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi di dalam hidupnya. Dia yang bisa menghibur banyak orang. Robin Williams yang bisa membuat orang banyak ketawa. Ternyata tanpa Tuhan Yesus, itu ada sebuah kekosongan yang luar biasa. Sehingga orang yang membuat orang lain ketawa, dia sendiri ngalamin depresi berat, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh yang terakhir, orang Yebus, yaitu depresi dan tekanan berat. Kita harus mendisiplin jiwa kita untuk terus menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang tim musik pujian untuk kembali ke atas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini Tuhan mau kita memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang solid, keluarga yang excellent. Tetapi Tuhan berkata kita tidak bisa lari dari musuh. Kita harus menghadapi setiap musuh yang mau menyerang keluarga kita. Dan Tuhan berjanji bersama dengan Tuhan Yesus kita akan keluar lebih daripada pemenang. Saya percaya kita bisa mengalahkan orang hate, roh teror dan trauma. Silakan solusinya. Dengan cara menerima terus penghiburan dan pembelaan dari Tuhan. Kita bisa mengalahkan orang gergasi, spirit kompromi. Dengan terus tegas
terhadap setiap godaan dosa. Tuhan berkata kita bisa menang atas roh orang Amori, kesombongan, dengan belajar rela melepaskan hak seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Kita bisa belajar mengalahkan roh Kanaan, cinta akan uang, dengan terus belajar mengucap syukur, mencukupkan diri dengan income kita. Kita bisa mengalahkan roh Feris, raksasa kemustahilan, dengan selalu memiliki iman yang menerobos setiap kemustahilan dalam hidup ini. Tuhan berkata kita bisa menghancurkan orang Hewi, semua bentuk kenikmatan dunia, dengan terus menyangkal diri dan memikul salib seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang terakhir, Tuhan berkata kita bisa menang atas roh Yebus, depresi dan tekanan berat, dengan cara mendisiplin jiwa kita untuk terus menjadi kuat di dalam Dia. Mari kita angkat kedua tangan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.